Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hakim. Saya mahasiswa Stikom PGRI Banyuwangi semester 4. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS mata kuliah manajemen keuangan dan dosen pengampunya adalah Pak Juniharto MKom. Di sini tugas kami adalah tujuannya adalah menganalisa akun dan membuat ayat jurnal umum, memposting jurnal umum ke buku besar, menyusun neraca saldo, dan membuat ayat jurnal penyesuaian. Jadi ini yang nantinya kita akan kerjakan. Ketentuan project sebagai berikut. Kita akan mengerjakan project tersebut di file Excel, membuat video cara mengerjakan. Jadi ini adalah video tutorial mengerjakan soal UTS kami. Jadi yang nantinya tersedia nama perkiraan, saldo awalnya, transaksi harian, dan transaksi akhir tahun atau penyesuaian. Jadi ini yang ketentuan project kita pada saat ini. Langsung saja, sebelumnya saya mohon maaf kalau videonya agak kurang baik, karena ini hanya sebagai tugas sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan membantu kawan-kawan semua apabila belum bisa. Jadi soal yang kita bahas adalah PT Exterior merupakan perusahaan jasa di bidang pertamanan landscaping. Penutupan buku perusahaan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan perkiraan dalam buku besar perusahaan pada tanggal 30 November 2021 menunjukkan saldo sebagai berikut. Ini adalah saldo perkiraan. Jadi yang kita bahas nantinya adalah PT Exterior tersebut. Nah, di sini untuk mengerjakan pertama kalinya kita akan mencatat data-data perkiraan ini ke file Excel. Yang ini sudah kami siapkan agar nantinya lebih cepat mengerjakannya. Sudah kami persiapkan ini saldo perkiraan perusahaan PT Exterior. Jadi ini saldo perkiraannya yang sama seperti di soal ini, yang nantinya kita tinggal mengerjakan jurnal umum, diposting ke buku besar, lalu neraca saldo, lalu penyesuaian. Lalu nantinya setelah penyesuaian akan diposting kembali ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, saldo perkiraan tersebut kami catat juga di dalam buku besar. Pada saldo awal ada akun-akun yang sudah tertera. Jadi sudah kami catat pada saldo awal di buku besar dalam saldo perkiraan tersebut. Jadi langsung saja kita kerjakan. Untuk soal yang pertama itu jurnal umum atau jurnal harian PT Exterior bulan Desember 2021. Dan transaksinya sebagai berikut. 1 Desember dibeli dari PT Imora sebuah kendaraan dan peralatan kantor masing-masing senilai 36 juta dan 12 juta. Dibayar 36 juta dan sisanya akan dibayar Oke, kita lanjut. Yang pertama ini ada 1 Desember. Berarti kalau sudah ada dibeli, berarti kendaraan dan peralatan kantor ini bertambah. Dan dibayar secara tunai 36 juta, berarti kasnya berkurang 36 juta. Dan sisanya ini adalah berarti hutang usaha sebesar 12 juta. Oke, langsung kita catat. Pada tanggal 1 Desember kendaraan akunnya 151 36 juta dan peralatan juga bertambah.
53 12 juta. Sedangkan tadi yang dibayar adalah secara tunai sebesar 36 juta. 36 juta. Salah 36 jutanya di kredit. Dan yang terakhir, dan yang belum dibayar berarti utang usaha. Utang usaha ini karena satu akunnya hutang, berarti akunnya nomor 2 T201 sebesar 12 juta sisanya. Nah, ini tanggal 2 Desember. Selanjutnya tanggal 4 Desember diterima tunai. Terima tunai 17.500.000 dari pekerjaan sebuah taman, artinya mendapat pendapatan. Kalau sudah mendapat pendapatan, berarti kasnya bertambah, pendapatannya bertambah. Tanggal 4 Desember kas 01 sebesar 17.500.000 pada pendapatan usaha. Pendapatan itu nomor akunnya adalah 4.1 Nah, selanjutnya pada tanggal 5 Desember dibayar biaya iklan 6 kali pemasangan sebesar 5.400.000. Akun 108 berarti iklan dibayar di muka. Di iklannya biaya iklannya dibayar dulu, pemasangan tanggal 5 Desember. Kita catat 5 Desember kan dibayar di muka. Nomor akunnya 108 sebesar 5.400.000 pada kas, karena kasnya berkurang, sama 5.400.000. Ke tanggal selanjutnya adalah 8 Desember dibeli tunai perlengkapan kantor. Berarti kalau dibeli berarti kasnya berkurang. Perlengkapan kantor ini termasuk kepada aktivitas perlengkapan kantor. Nomor akunnya perlengkapan berarti 1, tapi di sini 104, di bawahnya kas dan piutang sebesar 3.850.000 mengurangi kas 850. Transaksi selanjutnya tanggal 10 Desember diterima pelunasan debitur sebesar 25 juta. Artinya pelunasan debitur orang yang mempunyai hutang kepada kita, atau dalam kata lain ada piutang. Jadi piutangnya berkurang, kasnya bertambah. Tanggal 10 Desember kas tambah di sisi debit sebesar 25 juta dan mengurangi piutang usaha. Piutang ini di bawahnya kas atau 03 sebesar 25 juta. Selanjutnya tanggal 12 Desember dibayar beban pemeliharaan kendaraan operasional sebesar 6.500.000. Ini adalah beban pemeliharaan, beban pemeliharaan. Beban mengurangi kas juga tanggal 12 Desember. Beban
Pemeliharaan nomor akunnya 506 sebesar 6.500.000 pada kas. Selanjutnya beban lagi, beban dibayar upah kerja honorer 9.700.000. Jadi beban lagi itu tanggal 14 Desember, beban gaji dan upah akunnya biasanya di atas sendiri 501 sebesar 9.700.000 pada kas. Oke, agar mudah pencatatannya ya, kita jadikan seperti ini. Kita bagi dua sisi biar tidak kembali juga akan memudahkan kita catat. Selanjutnya pada tanggal 17 diambil uang tunai 9 juta untuk keperluan pribadi Tuan A. Jadi kalau sudah keperluan pribadi adalah prefer itu mengurangi kas juga. Prefer Tuan A, prefer itu di bawahnya pokoknya apa nomor satunya, prefer itu di bawahnya modal 302 sebesar 9 juta atas kas. Selanjutnya tanggal 20 Desember dibayar rekening listrik dan telepon bulan Desember sebesar 6.650.000. Jadi tanggal 20 Desember beban rekening listrik dan telepon nomor akunnya sebesar 650 pada kas. Oke, selanjutnya tanggal 22 Desember telah diselesaikan pembuatan dekorasi taman hotel megah dengan total 17.600.000. Total faktur berarti hutang faktur 17.600.000. Dalam hal ini baru diterima 12.500.000 pada tanggal berapa? Tanggal 22 Desember terjadi transaksi bahwa PT Eksterior mendapatkan pendapatan usaha sebesar 17.600.000. Namun yang hanya dibayarkan masih sebesar 12.500.000 dan sisanya berarti piutang usaha. Berarti pendapatan menambah kas sebesar 12.500.000 yang diterima dan piutang usaha karena belum dibayar sebesar sisanya 17 juta dikurangi 12 juta berarti 5.100.000
pada pendapatan usaha. Sebesar 17.600.000. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember dibayar upah karyawan harian, gaji bulanan, dan tunjangan sebesar 18.300.000. Maaf, habis. Buat Desember ban gaji dan upah 501 sebesar 18.300.000. Kas dan yang terakhir pada tanggal yang terakhir nomor 2 pada tanggal 28 Desember 28 Desember dibayar utang usaha kepada debitur 19 juta. Itu utang usahanya berkurang. Kalau utang usaha itu karena hutang usaha itu saldo normal di kredit, apabila berkurang maka beralih di debit. Utang usaha saldonya 201 sebesar 19 juta pada kas. Dan yang terakhir tanggal 31 Desember dibayar uang parkir, kebersihan, keamanan, dan sumbangan dan lain-lain sebesar 7.600.000. Ini adalah beban karena beban lain-lain, beban rupa-rupa. Dan rupa-rupa saldonya akun sebesar 2.600.000 pada kas 7.600.000. Apakah sudah balance? Alhamdulillah sudah balance. Kalau belum balance, maka apa yang kita kerjakan catatan ini masih belum ada yang belum benar. Selanjutnya dari jurnal umum, akun-akun yang ada di jurnal umum ini akan kita posting ke buku besar. Dalam hal ini kita tidak perlu membaca di soal ini karena kita hanya posting aja, memindahkan jurnal umum ini ke buku besar. Jadi dalam hal ini saya foto terlebih dahulu agar lebih mudah nantinya menuju ke buku besarnya agar bisa saya catat. Nanti saya kalau metode saya untuk catatan ke buku besar itu nantinya saya pilih saldo-saldo yang ada di atas dulu atau saldo-saldo yang memilih akun nomor 1 sampai akun-akun yang nomor 5. Jadi seperti itu, saya foto dulu. Oke, selanjutnya saya akan mempostingnya ke buku besar. Ini saldo normal
saldo awal atau saldo awalnya saya ambil dari saldo perkiraan tadi, jadi saya gunakan untuk menjadi saldo awal. Jadi yang saya catat selanjutnya adalah transaksi-transaksi yang dilakukan pada bulan Desember. Perlengkapan kosong, bahan listrik dan telepon 7.500.000, pembelian 19 juta. Kendaraan kosong, alat instan kosong, bahan bunga bunga 2.160.000, terus beban rupa-rupa 8 juta. Nah, kok belum beleng? Apa yang salah? Oh, salah.
Nah, di sini hasilnya balance benar. Langsung kita menuju ke jurnal penyesuaian. Sini saya akan mencoba untuk menyesuaikan akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian. Oke, untuk soal pertama, nilai perlengkapan kantor yang sudah terpakai. Nilai perlengkapan kantor yang sudah terpakai tanggal 31 Desember 2021 sebesar 6 juta. Artinya perlengkapan kantor tersebut sudah terpakai. Yang aslinya pada jurnal umum itu dicetak pada perlengkapan kantor pada kas, maka di dalam jurnal penyesuaian tercatat sebagai beban perlengkapan karena sudah terpakai. Sebesar 6 juta. Kelebihan nolnya pada perlengkapan kantor. Nah, selanjutnya pada soal yang kedua, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi untuk jangka waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober. Artinya asuransi yang telah dibayar di muka itu kita lihat dulu asuransi dibayar di muka pada jurnal pada nota saldonya sebesar berapa. Asuransi dibayar di muka sebesar 9 juta. Terus di sini aja ya, 9 juta. Lalu untuk dilakukan berapakah berapakah yang dibayarkan untuk per bulan itu berapa selama 6 bulan ini dari 9 juta kita bagi 6 bulan, maka hasilnya 1.600.500, berarti 1.500.000 ini adalah per bulan. Tuh. Nah, di sini yang terhitung di sini bulan yang terhitung adalah mulai tanggal 1 Oktober 2021. Artinya ada berapa bulan? Oktober, November, Desember, ada 3 bulan. Jadi tinggal kita kalikan 150 dikali dengan 3 bulan, jadi 450. Nah, di sini kita beban asuransi, itu asuransi yang telah dipakai besar 4.500.000 pada asuransi dibayar muka. Selanjutnya ada
Soal yang nomor 3, pemasangan iklan sampai tanggal 31 Desember 2021 baru dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu tanggal 5. Artinya iklan dibayar di muka tadi, iklan dibayar di muka yang ini, yang akan digunakan untuk pemasangan iklan yang terhitung pada tanggal 5 Desember itu dilakukan untuk sebanyak 1 kali. Nah, di sini kita tuliskan, di sini tertera akan dibayar di mukanya sebesar 5.400.000. Tuliskan 5.400.000. Kita cari berapa bulan. Berapakah per bulannya? Pemasangan terhitung 1 kali. Nah, kita lihat di soal atas, iklannya ini dipakai untuk 6 kali. Artinya nantinya akan dibagi oleh 6 bulan pemakaian. Jadi cuma dipakai 1 kali. Jadi kita cari 5.400.000 kita bagi 6 jadi 900. Karena yang kita pakai hanya 1 kali, maka kita jadikan beban iklan. Sebesar 900. Ya, iklan dibayar di muka. Salah, ini 107. Selanjutnya soal penyusutan tahunan atas aset tetap ditentukan sebanyak 20% dari harga perolehan atas peralatan kantor dan kendaraan yang penyusutan. Artinya peralatan kantor dan kendaraan itu belum disusutkan sebesar 20%. Caranya kita lihat dulu berapakah perolehan dari peralatan kantor dan kendaraan penyusutannya sebesar 36 juta. Sedangkan peralatan kantor sebesar 14 juta. Nah, di sini disusutkan 20%. Artinya tinggal kita kalikan 36 juta dikali 20%. Sebesar 72 juta untuk kendaraan. Dan 14 juta dikali 20% untuk peralatan 2.800.000. Kita tulis di sini 31 Desember beban
penyusutan dan kantor. Nah, 08 sebesar 2.800.000 pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 2.800.000 sama di bawahnya ban penyusutan kendaraan tapi sebesar 7.200.000 pada kendaraan itu 52. Oke, hampir setengah jam lagi. Selanjutnya, bunga atas pinjaman bank selama 30 hari. Tinggal bunga pinjaman sebesar 18%. 30 hari berarti 1 bulan. Caranya kita cari bunga banknya dulu. Hutang banknya berapa? Hutang banknya sebesar 40 juta. Lalu di sini tingkat bunganya pinjaman adalah 18%. Otomatis beban bunga yang harus dibayarkan kita tinggal utang bunganya kita kalikan 18%. Ini adalah beban yang harus dibayar per tahun, karena tingkat bunga pinjamannya adalah 18%, yaitu 18% dari 40 juta adalah 7.200.000 itu per tahun. Sedangkan per bulan 7 juta tinggal kita bagi 12 adalah 600.000 itu per bulan. Jadi karena di sini yang dipakai 30 hari, maka beban bunga pada utang bunga
sebesar 600.000. Selanjutnya yang terakhir, upah karyawan harian dibayar sekali seminggu pada tiap hari Sabtu sore untuk 6 hari kerja Senin sampai Sabtu sebesar 2.400.000. Tanggal 31 Desember jatuh pada hari Kamis. Artinya pekerjaan tersebut tidak sampai Sabtu, hanya sampai Kamis. Berarti kita harus cari yang mereka peroleh dalam perharinya berapa. Pekerja 2.400.000. Ini gaji yang mereka peroleh per minggu. Berapa ke perharinya? Di perharinya dapat 342.000. Jika dihitung dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dapat 4 hari, maka bisa kita simpulkan 300 ini dikalikan 4 hasilnya 100. Itu yang harus dibayarkan, itu beban upah pada utang upah. Jadi ini yang adalah jurnal penyesuaian. Pindahkan data yang terdapat dalam jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Nantinya setelah kita seperti ini akan kita pindah ke buku besar. Oke, kita lanjutkan, yaitu memposting ke buku besarnya. Buku besarnya, oke. Ini sudah saya foto, jadi tinggal saya cari akun aja. Bahan perlengkapan, penyesuaian 6 juta.
Nah, setelah kita posting kembali ke buku besar, selanjutnya kita rubah, langsung kita masukkan ke neraca saldo penyesuaian. Kita copy saja ini, nanti kita rubah yang kita ubah tadi. Jadi yang mendapat perubahan berapa akun, yaitu beban perlengkapan, beban asuransi DVD muka, beban iklan, dan lain-lain. Ini sudah saya catat di buku saya, jadi tinggal saya rubah. Jadi sudah saya catat. Ini rubah. Lalu kalau sudah belum seperti ini, kemungkinan sudah benar. Aslinya kalau di neraca penyesuaian ini kita gabung menjadi satu dengan neraca saldo, AJP, sama saja sudah penyesuaian, sudah penutup, dan lain-lain, kita gabung menjadi satu. Namun di sini saya bisa pisah setengah jam, bisa pisah. Di soalnya sudah selesai, penyesuaiannya. Mungkin kalau ada salah itu dari saya sendiri, mungkin masih belum paham. Jadi kalau sudah ada yang benar, mungkin alhamdulillah ilmunya sudah masuk atau sudah bisa dipahami. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.